Akang Teteh, Mas Mbak, Bapak Ibu, dan juga semua teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak saya ucapkan sekali lagi untuk Smash Hub, Rumah BUMN, dan juga Rumah Siap Kerja yang telah bekerja secara sinergi untuk melaksanakan webinar dengan tema topik yang sangat luar biasa. Dan harapannya ini kita bisa lancarkan ya sebagai gerakan kolektif reguler karena kita juga melakukan ini ya Fajar ya semenjak kayak bulan lalu dan sekarang kita lakukan lagi yang dimana kita harapannya ini bisa menjadi jembatan untuk UMKM di Indonesia untuk bisa lebih digital dan juga melek terhadap perkembangan teknologi dan juga media sosial. Nah, hari ini topik yang mau kubawakan adalah terkait dengan satu judul yang bernama Usaha lancar dengan konten kreatif dan pencatatan keuangan. Nah, sebelum aku mulai, Bapak Ibu, mungkin aku mau nanya dong Bapak Ibu di sini semua yang hadir, boleh nggak coba ketik satu untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang sekarang sedang melaksanakan bisnis. Boleh? Coba tulis di kolom chat, saya mau dengar, aku mau tahu berapa banyak di ruangan ini yang sekarang sedang memiliki atau menjalankan bisnis. Silakan. Oke, dari Kak Dian, dari Kak Reza, dari Kak Adwini. Oke, yang lain, yuk jangan mau kalah, jangan mau gentar. Oke, siapa lagi nih? Baru tiga nih. Dari 30 orang, apakah benar cuman tiga yang memiliki bisnis? Aku kok ragu ya. Karena pasti teman-teman di sini yang akhirnya tergabung adalah orang-orang yang akhirnya sudah berbisnis atau setidaknya memiliki bisnis atau bahkan baru memulai it's okay juga. Ya, jadi harapannya ini adalah tempat untuk kita bisa sharing bareng dan juga udah ada dari Kak Arantika yang ngetik satu. Mungkin sebagai kenalan juga teman-teman boleh nggak? Yang tadi ngetik satu, boleh nggak tulis di kolom chat juga bisnisnya teman-teman tuh gerak di bidang apa? Kalau tadi kan aku disebutkan sama Praja, aku emang punya bisnis di bidang properti ya, karena aku bisa dibilang ada kos-kosan di Jogja gitu kan. Jadi yang ngebuat akhirnya aku nggak mesti harus bolak-balik setiap hari ke Jogja, tapi aku punya orang yang bertanggung jawab sebagai PIC di tempat gitu. Nah, kalau Bapak Ibu semua kira-kira bisnisnya itu apa? Kalau boleh cerita. Kuliner, oke. Research and consultant, wah luar biasa nih ya. Ada yang bilang kerajinan dari bahan daur ulang kertas bekas. Oh mantap. Kafe, kue kering dan juga basah. Wah beragam ya. Tapi rata-rata kayaknya F&B dan juga services. Kalau aku lihat ya, jadi mungkin Bapak Ibu semua yang akhirnya mungkin tertarik nih, siapa tahu ini karena sudah mau Lebaran ya, 2 minggu lagi, mungkin ada yang jualan hampers, boleh banget mungkin ada jualan ya gitu ya. Karena di sini ada Kak Reza yang akhirnya jualan cake dan juga cookies. Siapa tahu Kak Reza jualan nih nanti ibu-ibu semua atau bapak semua boleh nih saling japri-japrian untuk saling memperkuat tali silaturahmi sekaligus mendorong dan juga mendukung UMKM di sekitar kita. Terima kasih banyak dari teman-teman semua. Sekarang, sebelum kita mulai, kita lebih enak main tebak-tebakan dulu. Dan tebak-tebakannya sangat mudah, sangat gampang, dan Bapak Ibu semua tinggal diminta untuk menjawab pertanyaan yang telah dipersiapkan sama tim Rumah Siap Kerja. Apakah kita bisa mulai sekarang tebak-tebakannya Bapak Ibu? Mungkin boleh tulis yes atau tulis satu biar aku bisa mendapatkan garansi dari Bapak Ibu sudah siap untuk kita bisa main game bareng-bareng pada siang hari ini. Terima kasih dari Kak Dian Ayu ya. Dan semua teman-teman lainnya kita mulai main gamenya. Nah, sekarang game yang pertama. Ada pertanyaan yang menulis tahu apa yang berbahaya. Boleh, silakan tulis di kolom chat tahu apa yang berbahaya. Oke, ada yang bilang nggak tahu diri. Ini betul adalah definisi dari bahaya sesungguhnya ya. Apalagi kalau kita ngomongnya individu yang quote unquote udah ditolak masih maksa untuk tetap datang alias ini kalau udah ditolak jangan akhirnya kita terus mencoba gitu ya apalagi yang akhirnya di percinta atau perjodohan ya. Oke, ada juga yang jawab tahu mercon, ada yang bilang
tahu berontak. Waduh, ini namanya karena gara tahu jadi lapar nih ya. Tapi semoga tidak membatalkan ya Bapak Ibu semua ya. Kita coba cek apakah jawaban yang benar dari tahu apa yang berbahaya. Jawabannya adalah tahu mercon dan benar kepada Mas Reza Pravita yang telah menjawab dengan jawaban yang benar. Congratulations, mantap Kak Reza. Dan semoga jawaban kedua bisa benar lagi ya. Karena jawaban kedua atau pertanyaan kedua adalah tahu, tahu apa yang paling besar? Boleh. Bapak Ibu semua menjawab tahu, tahu apa yang paling besar? Monggo, ditebak-tebak. Tahu Sumedang, oke. Pengetahuan, ih bener banget pengetahuan ya. Luar biasa. Tahu Jumbo, oke. Ini tumben nih ya, kalau zaman-zaman dulu orang ngomongnya tahu bulat gitu ya. Ada yang bilang mau tahu aja, oke deh, mantap nih ya. Kita lihat tahu apa yang paling besar. Jawabannya adalah tahu isi Sumedang, Bapak Ibu. Nah, kenapa tahu isi Sumedang? Karena bayangin ada tahu yang isinya adalah orang-orang, bangunan, dan segenap seluruh kehidupan yang ada di Sumedang. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa besar tahu tersebut gitu ya. Jadi ini adalah majas, hiperbolis tentang suatu makanan yang bisa menggendong kehidupan ya. Itu untuk jawaban nomor 2 dan ternyata jawabannya belum ada yang benar. Nggak masalah. Kita lanjut. Siapa tahu pertanyaan ketiga inilah yang paling benar. Apakah pertanyaan ketiga? Sekarang udah makanan kita pindah ke minuman. Adalah kopi. Kopi apa yang selalu telat? Boleh. Bapak Ibu ditebak kopi apa yang selalu telat? Silakan. Ini jawabannya bisa jadi jawaban yang betul-betul secara objektif, bisa jadi agak sedikit nyeleneh. Jadi silakan Bapak Ibu pikirkan di luar daripada box yang telah tersedia. Ada yang bilang kopi kun, oke. Ada yang bilang kopi tubruk. Ada yang bilang kopi lelet. Waduh, ini kopi lelet. Ini nggak sekalian kopi dangdut nih. Mungkin tahu ya yang generasinya sepantaran sama aku apa itu kopi dangdut gitu ya. Kopi latte. Itu dia, itu dia. Jawabannya kita langsung eng ing eng. Jawabannya adalah kopi latte. Selamat untuk Kak Winsa yang telah menjawab benar bahwa kopi yang telat adalah kopi latte alias kopi late dari kata terlambat ya. Semoga teman-teman tidak telat karena kalau telat bisa jadi ilmunya itu tidak didapatkan secara penuh. Oke, itu adalah gamenya Bapak Ibu. Udah recharge, udah mulai bisa mikir karena mungkin dari pagi menahan rasa lapar, rasa haus. Sekarang kita push, kita dorong limitasi kita ke dalam tahapan yang bahkan di mana fungsinya adalah kita sama-sama belajar. Oke, jadi apa yang kita lakukan pada siang hari ini? Ada 4 hal Bapak Ibu. Yang pertama kita ngomongin masalah usaha cuan dengan konten kreatif di media sosial. Berarti kita ngomongin pembuatan konten di sosmed untuk bisa mendorong peningkatan cuanisme kita gitu ya. Yang kedua dan gak kalah seru adalah kita mau coba menggunakan satu aplikasi yang namanya kawan usaha gitu ya dari rumah siap kerja dan bagaimana Bapak Ibu bisa menggunakan kawan usaha untuk meningkatkan keterlihatan atau bisa bilang visibilitas brand menggunakan konten-konten yang engaging. Nanti aku akan coba tampilkan Bapak Ibu semua. Yang ketiga adalah pentingnya pencatatan keuangan bagi pelaku usaha. Jadi betapa penting sih kita mencatat segala bentuk pengeluaran, pemasukan. Dan yang keempat adalah demonstrasi lagi. Tapi kali ini demonstrasinya adalah untuk terkait dengan bagaimana melakukan pencatatan keuangan secara rapi, terstruktur, dan juga terorganisir menggunakan bantuan dari kawan usaha. Nah,
Sekilas tentang Rumah Siap Kerja Bapak Ibu semua, RSK atau Rumah Siap Kerja adalah platform pendidikan yang fokusnya itu ada pada pemberdayaan pemuda dan juga pengusaha atau entrepreneurship. Di mana secara angka atau secara dampak kita telah menjangkau lebih dari ratusan ribu penerima manfaat, ratusan mitra, sampai kita punya banyak banget pengikut di sosmed yang juga secara aktif mendengarkan dan juga engage kepada program-program Rumah Siap Kerja. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik nih untuk pengen tahu apa sih Rumah Siap Kerja, boleh kepoin website kita dan juga sosmed kita Rumah Siap Kerja, nanti akan ada dan Bapak Ibu bisa ngeliat program-program apa yang akhirnya mungkin cocok dengan Bapak Ibu selain daripada kawan usaha yang akan kita coba demonstrasikan di tengah dan juga di akhir. Nah, sekarang kita masuk ke materi paling awal, yaitu adalah usaha cuan dengan konten kreatif di media sosial. Sekarang, Bapak Ibu, kita melakukan main game lagi. Tapi gamenya kali ini tidak akan berhubungan dengan tahu-tahu apa atau kopi-kopi apa. Tapi Bapak Ibu akan diminta untuk bermain game ala anak-anak TK. Sebenarnya mudah sekali. Di mana Bapak Ibu nanti diminta untuk mencari satu logo dari suatu brand lokal UMKM yang bernama The Kriuk Fried Chicken. Dan The Kriuk Fried Chicken ini adalah salah satu franchise dari ayam goreng kekinian yang sangat banyak jumlahnya. Bahkan di rumah saya cuma jarak 5 meter itu ada The Kriuk. Jadi sebenarnya kalau misalkan nanti kita buka puasa gitu ya, saya biasanya sering beli gitu ya. Jadi ini adalah logo brand yang saya selalu menjadi pelanggan setianya. Nah, sekarang Bapak Ibu saya mau ngajak juga untuk ngebantu saya mencari di manakah letak di kriuk yang ada pada gambar berikut ini. Silakan, Bapak Ibu langsung tunjuk aja atau kasih buletan di manakah letak The Kriuk pada gambar level 1. Silakan. Tulis di kolom chat boleh, bersuara juga boleh, atau dilingkari juga boleh. Silakan. Oke, mantap ya. Kayaknya udah cepet nih ya ketemu ya dari Kak Adwini itu adalah The Kriuk di samping kirinya Munciken. Apakah betul? Kita lihat jawabannya dan jawabannya adalah benar. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menjawab dengan benar. Sekarang kita masuk ke level yang kedua. Nah, di level yang kedua, mungkin Bapak Ibu boleh dihapus lagi ya untuk apa namanya annotate-nya gitu. Silakan cari di manakah letak di Kriuk. Sama kayak tadi, tapi levelnya level 2 karena brandnya semakin banyak. Cari, lingkari, atau tulis di kolom chat di manakah letak di Kriuk berada. Oh, mantap. Kali ini jawabannya langsung muncul di antara brand sebelah kanan bawah, pojok kanan bawah gitu ya. Apakah betul itu di kriuk yang kita maksud? Jawabannya betul. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua dan ini kayak ya Allah Mas Dias, ini kan gampang banget Mas, ini kan kayak permainan anak TK. TK pun juga ngerti. Terus kenapa kita diminta untuk bermain game ini? Tenang, ada pembelajarannya. Jadi kita nggak asal cuma nebak di mana kriuk, kita itu gampang banget. Tapi itu ada materi yang berkaitan dengan apa yang kita bahas pada siang hari ini. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan tulis di kolom chat dari level 1 dan juga level 2 mana yang lebih sulit? Menurut Bapak Ibu mencari di kriuk di level 1 atau level 2? Silakan tulis di kolom komentar. Lebih susah mana? Level 1 atau level 2? Level 2 ya. Walaupun kalau ditanya, walaupun level 2-nya sih nggak susah-susah banget sih Mas. Orang dalam hitungan 10 detik aja udah ketemu gitu ya. Tapi paling gini, mungkin nggak yang 10 detik banget ya. Kalau di level 1 mungkin kita bisa singkat tuh cuma 5 detik. Tapi kalau level 2 naik jadi 10 detik. Jadi lebih kalau dikomparasi tentu lebih susah yang level 2. Kenapa? Karena waktunya kita membuat lebih lama gitu ya. Nah, sekarang gitu ya, apa sih alasan kenapa kita membuat game tersebut? Jadi Bapak Ibu semua, Bapak Ibu juga harus sadar kalau tanpa strategi pemasaran yang tepat,
usaha kita itu dapat dengan mudah tenggelam dalam lautan pilihan yang ada. Yang berarti kita dalam menjalankan bisnis itu pasti memiliki yang namanya kompetitor. Setuju nggak Bapak Ibu? Kalau kita ngebuat bisnis, ada yang namanya kompetitor. Dan Bapak Ibu pasti sadar betul ketika Bapak Ibu yang sekarang punya bisnis makanan, minuman, bahkan services, Bapak Ibu bukan pemain solo, berarti bukan pemain tunggal. Alias Bapak Ibu punya persaingan atau punya pesaing bisnis. Dan itu adalah hal yang wajar. Justru kalau misalkan kita memonopoli, nah itu adalah hal yang tidak wajar gitu ya. Jadi kalau misalkan masih pasar persaingan sempurna buat aku atau buat saya pribadi, itu berarti menunjukkan apa yang Bapak Ibu tawarkan adalah suatu hal yang publik juga cari. Semakin banyak pemainnya, semakin luas market yang dapat ditawarkan. Itulah kenapa meskipun produk kita bagus, tanpa visibilitas konsumen yang akhirnya berpotensi untuk bisa membeli produk kita, itu dapat melewati apa yang akhirnya menjadi titik dari poin jualan kita. Kenapa? Karena sekarang kita udah hidup di era digital, yang di mana era digital itu sangat erat dengan media sosial. Dan ketika kita ngomongin medsos, maka semakin kita meningkatkan visibilitas brand dari bisnis kita ya di sosmed, di Google gitu ya, atau bahkan nanti di ChatGPT mungkin gitu ya, atau secara online lah secara gampangnya, dapat menjadi langkah kunci untuk memastikan usaha kita itu dikenal itu satu hal, tapi berkembang adalah hal yang lainnya. Dan saya karena saya tanya, mau nggak kalau bisnis kita semuanya berkembang? Bapak Ibu boleh tulis mau gitu ya, atau mungkin Bapak Ibu bilang enggak. Nah, tapi kayak sih jarang ya yang bilang enggak gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu mungkin tulis siapa yang mau bisnisnya berkembang. Nah, boleh. Mantap ya, mau pasti ya. Semua saya yakin pasti mau gitu ya. Dan bahkan saya pun yang sekarang akhirnya ngebuat bisnis yang lebih fokusnya kepada kos-kosan, tentu ada perkembangan dari tahun 2016 saya ngebuat sampai sekarang tahun 2025. Berarti udah hampir 9 tahun. Apa aja perkembangannya Mas Dias? Banyak, tapi saya bisa cerita nanti di tengah-tengah sesi gitu ya. Nah, sekarang gitu ya. Kita masuk ke pertanyaan yang buat saya ini menarik juga. Menurut Bapak Ibu, ini pengalaman pribadi aja ya. Bapak Ibu biasanya menghabiskan berapa lama dalam penggunaan internet dalam sehari-hari? Boleh tulis dalam hitungan menit, boleh hitungan jam, boleh. Silakan, saya pengen tahu nih. Bapak Ibu di sini seberapa digital savvy kah yang akhirnya waktu yang dihabiskan itu bisa jadi berjam-jam atau bahkan puluh-puluhan menit. Boleh tulis di kolom chat biar kita bisa sama-sama tahu nih. Berapa lama Bapak Ibu berada? Oke, kurang lebih 18 jam. Waduh, Masya Allah. Itu bisa dibilang hampir 75% ya, Miss Reza ya. Kalau misalkan 18 jam per hari kita main internet. Tapi nggak apa-apa, termasuk hari ini gitu ya. Di detik ini kita berada di Zoom dan di mana Zoom itu adalah bagian daripada internet itu sendiri gitu kan. Jadi adalah hal yang mungkin agak shock tapi bisa diterima. Kenapa? Karena udah pasti semua berhubungan dengan gawai atau gadget. Nah, sekarang kalau kita lihat berdasarkan data dari 278,7 juta penduduk di Indonesia gitu ya, terdapat 186 juta orang yang sudah menggunakan internet. Jadi dari 278 sekitar 70% dari orang yang ada di Indonesia itu menggunakan internet. Dengan rata-rata penggunaan sehari-hari itu ada di angka 7 jam 38 menit. Nah, berarti kalau dibandingin dengan Kak Reza, jumlah rata-rata di sini itu masih lebih kecil. Yang berarti bisa jadi ada orang-orang yang ngebuka internet sehari lebih daripada 10 jam. Atau ada nggak Bapak Ibu yang akhirnya ngerasa waktu yang saya habiskan dia angka 7 jam? Ada nggak? Coba boleh tulis di kolom chat gitu ya. Kira-kira apakah Bapak Ibu setuju nggak? Kalau emang sehari-hari kita menghabiskan waktu di internet di angka 7 jam 38 menit. Ketik satu jika setuju,
ketik 2 jika tidak setuju. Soleh, silakan. Aku mau denger nih, Bapak Ibu setuju nggak kalau waktunya di angka segini? Boleh ya, dituliskan di kolom chat biar aku juga dapat bayangan berapa lama. Oke, ada satu orang nih. Oh, dua. Wah, dari Kadian nggak setuju. Berarti Kadian bisa jadi lebih pendek atau bahkan lebih panjang dari waktu yang menjadi riset secara nasional ya. Nanti boleh teman-teman lain juga bisa bergabung untuk memberikan pendapat dan juga komentar. Nah, sekarang kalau kita lihat ketika orang ngebuka internet, tentu internet cuma sebagai pintu. Tapi kamar-kamar yang ada di dalam pintu tersebut itu banyak banget. Ada 4 minimal gitu ya. Yang akhirnya menjadi aktivitas menarik dari bagaimana Bapak Ibu melakukan suatu aktivitas di internet. Yang pertama adalah mengakses media sosial. Ini dari mulai Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, dan segala macam. Yang kedua adalah chatting atau berkirim pesan. Nah, ini angkanya juga gak kalah besar nih, di angka 98,1. Kalau yang tadi 98,4, sekarang kalau chatting gitu ya, texting gitu ya, itu pakai WhatsApp, pakai Telegram, pakai iMessage gitu ya, banyak banget gitu ya. Itu di angka 98%. Nah, sedikit turun ke nomor 3 adalah untuk mencari informasi. Di mana? Di search engine. Biasanya pakai Google. Tapi bisa jadi kita pakai, sekarang lagi rame pakai ChatGPT, pakai browser-browser lainnya juga akhirnya bisa banget. Tergantung kita sukanya pakai browser yang mana ya, pilihan gitu ya. Dan yang keempat, nah ini nih. Sesuatu yang bahkan saya pribadi merasa, ini saya juga karena bulan puasa saya jujur ya, saya termasuk orang yang sering banget menghabiskan waktu gitu ya. Ketika istirahat malam hari itu, ketika udah selesai kerja, itu buka sosmed, buka e-commerce, membeli suatu barang-barang yang mungkin setelah barangnya datang, saya mikir, emang penting ya? Emang saya butuh ya? Tapi karena udah ada ya udahlah ya, saya gunakan. Tapi ketika akhirnya besok datang lagi, bertanya lagi, emang saya butuh? Ah ya udahlah kita pakai aja. Terus aja seperti itu sampai akhirnya mungkin barang-barang di rumah kita isinya paket semua dari e-commerce, dari TikTok, Shopee dan segala macam. Itulah akhirnya kenapa akhirnya orang pakai internet itu nggak cuma untuk sekedar buka internet, tapi ada tujuannya. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya mau nanya, kalau kita ngomongin usaha Bapak Ibu, boleh nggak unjuk tangan atau mungkin share di kolom komen siapa yang di sini yang bisnisnya itu udah punya sosmed sendiri? Boleh tulis di kolom chat. Saya sudah misalkan, dan kalau misalkan sudah, tuliskan sosmed apa yang Bapak Ibu punya untuk akun bisnis Bapak Ibu semua. Misalkan TikTok, atau misalkan kayak Facebook gitu, Instagram. Boleh tulis di kolom chat ya. Oke, sudah. Oke. Dari Kadian bilang IG, TikTok, dan juga FB. Oke, menarik nih ya. Oke, yang lain ada nggak? Dari Miss Reza apa nih? Yang akhirnya menjadi apa namanya? Apa sih quote unquote kita ngomong berarti sosmednya. Oke, Instagram dan juga TikTok. Oke, sip, mantap luar biasa. Udah di IG tapi belum lancar kelola. Oke, IG, website, dan YouTube. IG, oke. Kebanyakan berarti Instagram ya. Kalau saya lihat secara rata-rata orang-orang akhirnya bermain sosmed untuk bisnis masing-masing. Sudah IG. Oke, makasih Bapak Ibu semua. Nah, sekarang yang kedua. Apakah usaha Bapak Ibu sudah menyiapkan atau menyediakan saluran komunikasi kepada pelanggan? Ada nggak? Yang sudah menyiapkan saluran komunikasi pakai WhatsApp, pakai Telegram, buat grup, ada nggak kira-kira? Kalau ada, boleh ya ditulis di kolom chat, biar saya juga tahu kalau Bapak Ibu juga sudah mulai menggunakan namanya Customer Relationship Management. Biasanya kalau WA tuh pakai WA bisnis ya. Kayak saya untuk yang kos-kosan itu ada WA bisnis untuk ngeblas informasi. Misalkan ada event atau ada misalkan pembayaran jatuh tempo, nah itu pakai WA bisnis. Jadi biar nggak nyampur dengan WA personal saya gitu ya, karena biar dibedakan mana pekerjaan, mana personal. Jadi banyak ya yang sudah menggunakan WhatsApp. Mantap. Yang ketiga, apakah usaha Bapak Ibu mudah ditemukan ketika konsumen mencari produk
atau layanan Bapak Ibu yang ditawarkan. Boleh nggak diketik? Siapa yang misalkan saya nyari nama brand usahanya Bapak Ibu di Google muncul kira-kira? Boleh tulis di kolom chat. Ada nggak yang sudah? Ya, mantap. Apa tuh kalau boleh tahu tuh, Miss Reza, kata kuncinya Miss. Kalau misalkan nanti misalkan saya mau nyari apa, muncul bisnisnya Miss Reza. Kira-kira apa tuh? Kata kunci yang ditaruh misalkan dari Miss Reza. Atau teman-teman lainnya boleh ya, Bapak Ibu semuanya. Oke, keripik bayam. Wah, mantap. Berarti ketika keripik bayam muncul ya tulisan atau bahkan website atau sosmed dari jualan dari Bapak Ibu semua gitu. Terima kasih banyak. Cena Ayu. Oh, mantap. Kitchen Jakarta. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Nah, sekarang nih, siapa yang usahanya sudah bisa diakses, dibeli secara online? Boleh tulis di kolom chat. Ada nggak yang sudah tersedia di Shopee, di Tokped, Bukalapak, Blibli, atau Lazada gitu ya? Ada nggak Bapak Ibu yang sudah punya akun di e-commerce? Oke, GrabFood bisa. Sudah di Shopee Food, Tokped, oke, sudah by TikTok Shop, oke, luar biasa ya. Banyak ya di sosmed dan juga di e-commerce. Nah, kalau saya gimana? Kalau saya karena kos-kosan, bukannya di Mami Kos. Jadi kalau Bapak Ibu tahu ada aplikasi namanya Mami Kos. Nah, disitulah akhirnya saya berjualan gitu ya. Jadi tentu, Mas saya mau dong jualan keripik saya di Mami Kos. Aduh, nggak bisa. Kenapa? Karena Mami Kos fokusnya ada untuk berjualan atau sewa, menyewa kos-kosan gitu ya. Jadi jangan disamakan semuanya gitu ya. Oh, saya mau jual di semua platform. Tentu kita nggak bisa. Termasuk saya kalau jualan di Tokped mungkin agak aneh. Kenapa? Karena kan saya bukan mengirimkan barang ya, saya kan menyewakan jasa. Jadi beda secara penggunaan operasionalnya gitu. Oke, sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu boleh nggak ketik di kolom chat satu kata yang Bapak Ibu rasa itu adalah arti dari apa yang Bapak Ibu ketahui mengenai digital marketing. Boleh tulis di kolom chat. Apa yang muncul di benak kepala Bapak Ibu ketika mendengar kata digital marketing? Silakan ditulis di kolom chat. Nggak ada jawaban benar, nggak ada jawaban salah ya. Jadi Bapak Ibu boleh untuk akhirnya memberikan suatu apa ya, mungkin gambaran atau mungkin semacam kayak pengalaman Bapak Ibu, konten dan ads, pengenalan dan pemasaran lewat sosmed, online, jualan online. Oke. Ini kalau ngomongin online, ingat lagunya saya Koji ya Bapak Ibu ya. Aku online, online gitu ya. Mungkin Bapak Ibu mungkin tahu tuh yang generasi saya gitu ya. Jadi kita mulai masuk ke dunia online tuh mungkin tahun 2000 berapa? 10 11 gitu ya. Dan sekarang internet udah sangat luas banget. Bahkan sekarang bisa berjualan dari rumah, tapi kita bisa mengirimkan ke orang yang tinggalnya nan jauh di Mato alias jauh secara geografis, bahkan di luar negeri sekalipun. Itu sangat dimungkinkan dari yang namanya digital marketing. Nah, apa sih digital marketing atau DM? Gampangnya digital marketing itu adalah serangkaian cara pemasaran. Berarti ini adalah kata kerja ya. Berarti serangkaian berarti lebih daripada satu. Cara pemasaran yang dilakukan memang secara daring. Daring itu berarti online ya. Berarti bedanya adalah kalau marketing biasa itu menggunakan luring alias offline. Digital marketing berarti pemasaran secara online. Untuk apa? Udah pasti untuk menarik konsumen dan mengembangkan identitas dari brand tersebut. Jadi kasarnya kalau Bapak Ibu sekarang punya Instagram, punya TikTok untuk bisnis masing-masing, pasti itu untuk menarik konsumen. Pasti itu untuk mengembangkan identitas brand supaya diingat, supaya dijadikan personal branding. Harapannya di akhir Bapak Ibu bisa berjualan. Dan itu adalah suatu hal yang paling umum, paling dasar dari apa itu digital marketing. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu tertarik untuk misalkan memasarkan dan beriklan di sosmed, itu Bapak Ibu akan didengarkan oleh jutaan bahkan ratusan juta
orang-orang yang aktif di masing-masing sosmed berikut. Contoh, ada 100 juta orang yang bermain Instagram. Ada 117 juta orang yang bermain Facebook. Ada 126 juta orang yang bermain TikTok. Dan ada sekitar 139 juta orang yang berkelindan di YouTube berdasarkan data dari We Are Social pada tahun 2024. Bayangin lebih dari 100 juta tuh angka yang gak kecil. Berarti udah mencapai angka 35% dari total keseluruhan penduduk Indonesia yang ada di angka 278 juta jiwa. Itu yang mau saya sampaikan. Nah, kenapa kita akhirnya penting untuk memberikan peluang usaha kita dalam porsi digital marketing? Karena ada 4 hal. Yang pertama udah pasti menjangkau potensi pelanggan secara lebih luas. Bahkan luar kota, luar daerah, luar pulau, bahkan luar negeri. Ini yang buat saya adalah kemampuan yang tidak dimiliki oleh marketing offline. Kecuali Bapak Ibu punya selebaran, punya pamflet, buka booth, buka bazar, buka market di suatu daerah mungkin bisa jadi, tapi kalau enggak, di dalam marketing adalah cara yang paling mudah. Yang kedua, akhirnya juga bisa langsung berinteraksi. Berarti gimana? Kita bisa chattingan, kita bahkan bisa, kalau sekarang ngomongnya apa? Live TikTok, live Tokopedia, live Shopee untuk memberikan suatu gambaran tentang produk kita dan memberikan feedback secara langsung dari calon pelanggan atau calon pembeli kita. Yang ketiga udah pasti meningkatkan peluang penjualan ya. Nih kalau kita udah nge-ads, mengeluarkan budget banyak, nggak ada pemasukan, masa aja kita boncos alias kita merugi. Jadi udah pasti targetnya adalah kita mendapatkan untung dari jumlah ads atau jumlah iklan yang kita keluarkan. Dan terakhir adalah menyasar masyarakat yang sangat spesifik. Jadi kita nggak bisa jualan satu produk untuk semuanya. Kenapa? Karena kalau semuanya nggak ada orang yang beli. Kenapa? Karena nggak segmented. Kita nggak bisa jual ayam kepada orang-orang yang dia vegan. Vegan itu apa? Vegan itu adalah orang-orang yang tidak memakan daging dari hewan. Jadi dia hanya memakannya apa? Makan tumbuhan. Atau kita ngomong berarti vegetarian ya. Nah, kita punya ayam seanak apapun, kita kasih ke orang-orang yang vegan, mereka akan menolak. Kenapa? Karena mereka memakan ayam, memakan ikan itu adalah sesuatu hal yang menciderai dari value mereka sebagai seorang vegetarian. Nah, itu contoh ya. Jadi kita bisa menyasar audiens siapa yang mau kita tuju dari iklan tersebut. Nah, sekarang kalau kita bandingkan pada jumlah UMKM yang ada di Indonesia, Bapak Ibu, terdapat lebih daripada 65 juta UMKM. Dan angka ini adalah angka yang tercatat di data Kementerian Koperasi yang dilansir pada indonesia.go.id yang membuat angka 65 juta berarti angka yang nggak sedikit. Berarti ada 65 juta UMKM yang tersebar luas di seluruh Indonesia dan Bapak Ibu yang datang hari ini adalah segelintir kecil. Mungkin bisa bilang serpihan yang paling kecil dari jumlah yang itu bahkan tidak terhingga. Kenapa? Karena saya percaya data yang ada dibandingkan data yang mungkin tidak ke-record, lebih banyak data yang nggak ke-record. Berarti bisa jadi yang tercatat 65 juta, yang tidak tercatat itu bisa jadi ratusan juta. Jadi jumlahnya sangat banyak banget. Nah, permasalahannya adalah yang berhasil untuk ngelakuin go digital itu ada 25,5 juta. Jadi bayangin, dari 65 juta yang udah go digital baru 25 juta. Berarti kurang lebih daripada 65% UMKM itu belum sampai masuk ke ranah digitalisasi. Walaupun pemerintah ngomong AI, machine learning, dan segala macam, tapi UMKM kita bahkan belum menyentuh ranah sosmed, belum menyentuh ranah website, belum menyentuh ranah CRM, yang mana itu adalah bagian penting untuk kita bisa menjaga satu, koneksi kita kepada pelanggan, dan yang kedua, kita berjualan juga kepada calon consumer yang belum pernah kita targetkan. Nah, sekarang Bapak Ibu boleh tulis di kolom chat aktivitas apa
terutama aktivitas digital marketing ya, yang Bapak Ibu sudah lakukan untuk usaha Bapak Ibu semuanya. Boleh tulis di kolom chat apa yang Bapak Ibu telah lakukan untuk terkait dengan konteks aktivitas digital marketing. Silakan tulis di kolom chat. Adakah yang misalkan ngebuat konten rutin, adakah yang mulai ads, adakah yang ngemulai boost postingan, boleh. Join dengan konten creator, oke, boleh. Promosi online dan penjualan online, oke, mantap. Terima kasih, Kak Zani dan juga Kak Reza ya. Berarti ini kasarnya Bapak Ibu ada yang ikut komunitas, ada yang mulai berjual organik, jadi sangat beragam ya. Jadi saya juga nggak mau mengkotak-kotakan semuanya selama masih bagian daripada effort atau apa ya, misalnya usaha yang mau kita lakukan, maka just do it kalau kata Nike ya, lakukan aja dulu. Nanti kalau ada perbaikan tinggal kita iterasi untuk apa yang mau coba kita capai lebih tinggi. Nah, kalau kita ngomongin digital marketing, maka ada channel-channel, ada semacam kayak kanal-kanal dari digital marketing yang Bapak Ibu perlu tahu. Yang pertama adalah terkait dengan own, alias kita memiliki. Contohnya apa? Akun sosmed kita, akun website kita itu nggak ada orang yang punya kecuali kita sharing password kita kepada orang lain. Yang kedua adalah earn. Earn ini lebih kepada kayak semacam ulasan, liputan media, rekomendasi pelanggan, word of mouth, bahkan sekelas influencer. Yang dimana para UMKM owner itu nggak mesti harus membayar kepada orang tersebut dan biasanya secara cuma-cuma. Kenapa? Karena buat mereka dapat konten, buat Bapak Ibu mereka mendapatkan exposure alias mendapatkan suatu sorotan dari netizen, dari penikmat orang-orang yang akhirnya nonton di sosmed tersebut. Yang ketiga adalah paid. Nah, ngomongin paid berarti kita ngomongin sesuatu yang dibayar. Contohnya apa? Ya ada Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, sponsor, boostingan posting, sampai ke event KOL alias Key Opinion Leader. Itu yang akhirnya bisa Pak Ibu pilih ya sebagai bagian daripada channel-channel digital marketing. Oke, sekarang apa sih sesuatu yang dapat Bapak Ibu dapatkan ketika kita hadir di sosmed? Yang pertama udah pasti menjangkau pelanggan, udah pasti itu yaitu adalah hal yang tidak bisa dinafikan sebagai bentuk daripada keuntungan. Oke. Yang kedua kita bisa langsung berinteraksi, berarti kita bisa langsung ngobrol, berdinamika atau mungkin nanya jawab ya terkait dengan pelanggan kita lewat chat atau bahkan lewat hotline call. Yang ketiga, meningkatkan peluang penjualan. Jadi kita terbebas dari yang namanya apa kotak-kotakan, misalkan ada waktu, ada tenaga, biaya, geografi, sosmed, membuang hal itu semua. Dan terakhir, menyasar audiens spesifik yang bahkan tentu kita jadikan suatu acuan ketika akhirnya kita mulai ngebuat campaign di sosial media. Itu yang mau saya sampaikan. Nah, tapi hal itu akan jadi sia-sia kalau kita tidak memiliki pengelolaan medsos yang baik dan juga yang konsisten. Kenapa? Karena bisa dianggap kita itu nggak profesional. Kita nggak kredibilitas, kita nggak punya kredensial, dan juga membuat reputasi bisnis kita jadi anjlok. Makanya saya bilang punya dan aktif itu dua hal yang berbeda. Punya itu sekedar punya. Punya akun, punya username, punya bio. Tapi aktif berarti kita melakukan semuanya. Kita ada bio, ada foto, ada postingan, kita nge-ads dan segala macam. Jadi harap dibedakan antara punya dan juga aktif. Karena itu dua hal yang berbeda secara apa namanya secara aktif ya, secara apa yang teman-teman akan lakukan. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Irfando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout, ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium, dan kualitas terbaik ya.
Nah tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah untuk kaos lengan pendek silahkan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Irfando. Nah untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada, cuman ketiknya Fando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan ataupun borongan silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Fando Official Shop.